diajarin, ditolongin, bukan dibully gitu ya. Kalau bahasa orang zaman anak-anak itu apa namanya kajian sih rado. Jangan digitukan ya. Atau kalau orang lama nggak sholat, nggak pernah sholat di masjid atau Ramadan berangkat, wah tumben gitu ya. Malah nggak jadi dong. Baik. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita masih punya 2 pertemuan hari ini dengan hari Ahad berikutnya. Besok ya 2 pertemuan. Kemarin sudah sampai praktek sholat, alhamdulillah. Kita masih ada tentang cara jalan dan cara duduk Rasulullah. Masih ada tentang cara makan dan cara tidur Rasulullah. Kita masih ada juga konsep kesehatan secara umum di kedokteran Islam. Terus kita juga ada tentang pemahaman COVID dan sejenisnya. COVID dan sejenisnya ditinjau dari konsep kita ya, konsep kita dari pemahaman sunnah. Nah ini kira-kira mana yang mau kita bahas, karena masih ada 4 materi tapi pertemuannya tinggal 2 kali. Belum lagi nanti masih banyak yang WA saya, Ustadz besok bisa nggak diulangin praktek sholatnya. Nah kalau sekarang praktek sholat lagi berarti masih terkurangin lagi waktunya. Nah ini gimana Bapak Ibu sekalian? Ini semakin seru ini ya. Iya lanjut yang mana? Karena materinya masih 4, belum ditambah kalau masih ngulang sholatnya berarti 5 materi, pertemuannya tinggal 2 gitu ya. Lanjut yang mana? Cara jalan ya, cara jalan. Baik, kita akan fokus. Saya juga setuju kita akan fokus karena kenapa sholat? Karena sholat kita lakukan dari kecil sampai nanti meninggal. Jadi wajib kita tahu lah bahwa mana yang. Jadi kalau gerakan yang lain berarti nggak sehat. Kalau kita salah nggak salah, sudah kita sepakati ya. Yang lain tidak salah karena ada fikihnya juga. Tuh, berarti ini ada bagus pertanyaan ada Ustaz. Berarti Ustaz, udah kayaknya gerakan yang lain nggak salah, tapi berarti nggak sehat. Ini pertanyaannya ya. Saya jawab di beliau, saya tidak bilang gerakan yang lain tidak sehat. Masa sih Rasul ngajarin tidak sehat? Kan nggak logis ya. Yang saya bilang, yang sudah ketemu korelasinya dengan kesehatan yang saya pahami yang kemarin. Ya, gitu aja. Jadi yang sudah ketemu korelasinya, hubungannya dengan kesehatan di kepala saya, itu yang kemarin. Yang kita praktekkan kemarin. Kalau kemudian wah ada orang lain, dokter lain, ternyata yang begini juga sehat ini kajiannya. Nah berarti ketemu lagi, gitu ya. Jadi saya tidak bilang yang lain salah, juga tidak bilang yang lain tidak sehat. Karena kita yakini mana mungkin Rasul mengajarkan, karena itu sahih juga hadisnya. Masa Rasul ngajarin hal yang nggak sehat, itu tidak mungkin. Tapi yang sudah ketemu korelasinya secara ilmiah di kepala saya, di pengalaman saya, itu yang kemarin. Jadi yang lain cuma belum ketemu saja. Ya, jadi bukan salah atau tidak sehat. Nah, terus yang kedua, karena sholat dari kecil sampai meninggal kita lakukan, maka kita lakukan. Nah, cuma memang benar masalahnya sholat kan cuma berapa menit dalam sehari, gitu ya. Kalau kita tambah dengan sholat-sholat sunnah juga nggak sampai 24 jam. Waktu yang paling banyak lainnya adalah jalan dan duduk, ya jalan dan duduk. Nanti termasuk. Kalau tidur Rasulullah SAW tidur sehari berapa jam Bapak Ibu sekalian? Rata-rata ada yang tahu nggak? Kalau standar kedokteran, kalau mau sehat itu minimal tidur 8 jam. Itulah ngawur toh. Nuhun sewu ini kalau ada dokter lah ngawur toh. Lah itulah subuh liwat nih 8 jam tidur. Orang nggak itikaf segala nanti. Rasulullah itu tidur berapa jam? Belum lagi perintah seperti ke malam terakhir. Tambah nggak nyambung gitu ya kalau 8 jam. Baik ya. Bismillah. Yang perlu kita pahami, yang apa namanya, sholat kemarin ya, sholat kemarin. Satu poin bahwa otot kita, jadi kalau kita memahami surat Al-Mu'minun, masih ingat surat Al-Mu'minun 14 ya, bahwa manusia diciptakan dari nutfah, berkembang menjadi mudghah, berkembang menjadi alaqah, berkembang menjadi izoman, berkembang menjadi izoman lahman. Ada 5 tahap perkembangan manusia secara anatomi di Quran. Ini yang membongkar pikiran bahwa kalau saya di kedokteran dulu diajarkan manusia itu ada jantungnya itu 1 unit sendiri, makanya sampai ada spesialis jantung. Paru itu 1 unit sendiri, makanya sampai ada spesialis paru. Kalau COVID misalnya,
COVID itu penyakit yang diserang adalah paru, maka dia urusannya sama spesialis paru, yang diobatin parunya, yang dikasih oksigen parunya, dikasih infus itu untuk paru, semua masalah paru. Nah ini yang sedikit berbeda dengan konsep yang saya temukan di Quran, karena di Quran itu manusia tidak dipreteli seperti itu. Ini konsep dasarnya kalau kita mau tahu sehatnya. Manusia bukan seperti mobil yang diinstal karburator, ditaruh aki, ditaruh mesin, nggak kayak gitu. Manusia itu dari satu nutfah, kemudian berkembang menjadi mudghah, sel, kemudian sel secara fungsional, kemudian menjadi alaqah, izoman tulang, izoman lahman itu otot dan tulang, rangka ya. Jadi karena kita berkembang dari satu sel, maka manusia tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Beberapa pasien COVID kita setelah pemahamannya benar, alhamdulillah efektivitas kesembuhannya luar biasa. Stroke, asma dan yang lain-lain. Contoh kemarin asma selama ini dipandang masalah paru. Ternyata di Quran ketemu itu masalah rangka dada ya. Cuma dilonggarkan selesai masalah. Jadi ini bukti bahwa organ manusia tidak bisa dipreteli begitu. Semuanya saling terkait ya. Izoman lahman. Lahman itu parunya, izoman itu rangkanya. Nah, begitu juga dengan yang sholat kemarin. Sholat itu kenapa bisa kemudian membuat sehat? Hanya dengan merubah kaki yang tadinya terbuka menjadi lurus, yang lehernya nunduk jadi rata. Itu ya semua. Nah, kenapa? Karena dengan gerakan itu otot-otot, semua otot yang terkait dengan tulang yang kita putar, baik waktu sujudnya rata, rukunya rata, sujudnya seperti ini, itu semua kan rangkanya jadi terkoreksi, otomatis otot menjadi terkoreksi. Nah, otot akan mengkoreksi organ dalam. Itu nih kesimpulannya. Nah, yang jadi PR adalah posisi sholat kita seperti itu kan sudah bertahun-tahun. Berarti otot dalam posisi seperti itu, organ juga dalam posisi seperti itu juga sudah bertahun-tahun. Nah, otot dan organ itu ibarat karet, kayak karet sifatnya, dia elastis. Nah, tentu nggak bisa kita itu karet yang sudah miring atau melintir bertahun-tahun diberesin dalam sekejap, nggak mungkin. Ya, jadi PR-nya adalah sholat yang seperti itu dilakukan terus dalam rangka, kalau secara anatomi, dalam rangka untuk melatih otot kembali ke normalnya. Kalau tidak dilatih, sekarang agak enak, nanti balik lagi karena otot kayak karet. Begitu juga dengan jalan dan duduknya. Banyak pasien yang setelah diajak jalan ala Rasul itu, wah ya enak bener ya Ustaz, sakit pinggang saya langsung hilang. 3 hari kemudian ngomong lagi, tapi dok kok sekarang 3 hari lagi kok balik lagi yo. Gitu. Berarti kan nggak sembuh. Nah kan otot itu kayak karet. Jadi ketika diberesin, kita waktu aktivitas sudah fitrah lagi, sudah normal lagi, sudah enak badannya. Tapi karena dia merasa enak, nggak melakukan lagi. Karena nggak melakukan lagi, ototnya narik lagi, balik lagi, jadi kembali lagi. Nanti PR-nya itu seperti itu ya. Baik, kita telah sedikit tentang jalan Rasul. Sebelum pandemi, Bapak Ibu sekalian, saya sering diminta beberapa biro umroh haji untuk dampingi jamaah ke Tanah Suci, baik sebagai pembimbing maupun sebagai tim kesehatan. Awal-awal dulu ketika saya belum paham tentang ini, saya melihat orang Arab kalau jalan gimana Bu? Pak, yang sudah pernah ke Tanah Suci, orang Arab kalau jalan gimana? Wah, cepat-cepat kayak orang lari, cuk gitu. Saya dulu sempat suudon. Jadi orang Arab kan ngerti agama ya, kok jalannya tergesa-gesa, padahal tergesa-gesa itu perbuatan setan, kan gitu. Masa orang Arab ini semua kayak setan jalannya? Ternyata bagi panjenengan yang sudah pernah ke Tanah Suci, itulah salah satu cara berjalan Rasul. Makanya orang Arab makanannya kan kambing-kambing ya, makanannya nasi mandi, nasi biryani gitu kan. Minumnya Pepsi malah kayak sing ora sehat banget gitu kan. Tapi saya sebagai tim kesehatan berkali-kali dampingi jamaah yang sakit ke rumah sakit di Mekah maupun Madinah. Mekah, Madinah saya sampingi ke rumah sakit. Dokternya di sana main game semua Bu, nganggur semua dokter itu. Pasiennya di sana itu ya rata-rata orang Indonesia, orang Arab jarang sekali.
Adapun orang masuk rumah sakit itu jatuh, kecelakaan, tabrakan, ya memang beda ya, bukan penyakit kalau itu namanya trauma. Tapi saya tanya dengan perawat di sana, dengan dokter di sana, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab itu saya tanya, kok jarang orang Arab sakit gitu ya? Apakah orang Arab sakit sini? Ya hanya orang Arab sakit, tapi karena kecelakaan, karena ini kolesterol, darah tinggi, mereka ketawa. Kolesterol, darah tinggi itu penyakit apa? Orang Arab nggak ada. Kok bisa gitu ya? Sementara kita itu orang itu pokoknya kalau orang belum sakit darah tinggi, kolesterol, asam urat, diabetes itu belum keren kayaknya. Kalau di Indonesia itu cari penyakit wong sugih, wong miskin orang. Baik, bismillah. Nanti yang baru pertama hadir mungkin minggu kemarin kita praktek sholat, walau alam nanti kalau cukup waktunya kita ulangi, tapi kalau nggak cukup nanti bisa tanya sama yang lainnya atau bisa masuk grup nanti bisa kita bahas. Oke, rahasia berjalan Rasulullah SAW ditinjau dari aspek biomekanik atau gerakannya. Ya. Kalau kita ngomong tentang sunnahnya, kebaikannya, keberkahannya dari langit itu hal yang lain. Jadi kita niatkan juga kalau jalan seperti itu sehat nggak sehat kita dapat pahala karena setiap kita meniru apa yang Rasul lakukan itu intibah Rasul kita dapat pahala. Seperti ketika Umar mencium Hajar Aswad, kan dia bilang wahai Hajar Aswad batu sesungguhnya aku hanya batu. Kalau Rasul tidak cium kamu saya nggak akan cium kamu, ngapain saya cium batu kan gitu. Jadi Umar cium Hajar Aswad itu, ini juga sekaligus Bapak Ibu kalau ke Tanah Suci besok mau cium Hajar Aswad itu niatkan begitu ya, bukan terus ngalap berkah atau apa tuh gosok-gosok doanya kabul, enggak ya, niatnya cuma satu, yaitu karena Rasul melakukan itu maka saya lakukan, karena itu pahalanya di situ. Jadi bukan mencium batunya pahalanya, tapi meniru Rasulnya. Nah begitu juga dengan jalan Rasulullah. Baik, laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Jadi kita ada pada diri Rasul itu contoh-contoh yang baik kita tiru. Prinsip dasarnya Bapak Ibu sekalian ya, kalau ada hadis yang sahih tentang perilaku Rasul, maka itu layak untuk ditiru. Kita tahu atau tidak tahu secara ilmiahnya. Jangan dibalik. Sekarang ini banyak sekali manusia atau umat muslim yang kalau nggak ada penelitian ilmiahnya nggak percaya. Nanti orang kafir ngomong ternyata benar terus baru dihubung-hubungkan sama hadis. Oh ternyata benar ya Rasul. Itu kan kebalik. Ya, kebalik. Pokoknya prinsipnya hadisnya sahih, hasan, berarti layak itu ditiru walaupun kita nggak tahu. Ya, walaupun kita nggak tahu ilmiahnya. Ya, surat Al-Ahzab 21 tadi telah terdapat suri teladan pada diri Rasul. Nah, sekarang kita akan ngobrol tentang jalan Rasul. 1. Dalam surat Al-Isra 37. Ya, Rasulullah SAW itu berjalan dalam kondisi dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan keadaan sombong. Ini poin pertama. Ya, karena kamu sesungguhnya sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Artinya apa? Manusia jalan dengan sombong maka dia dipastikan nggak dapat apa-apa, nggak dapat manfaat. Itu satu dulu ya, tidak sombong. Ini dari hati. Yang sombong angkuh itu pasti akan enggan menerima kebenaran serta merasa tinggi di hadapan makhluk sehingga ketika dia berjalan dia tidak akan mendapatkan apapun manfaat dari jalannya. Mungkin termasuk kesehatan di kita ya, tapi di sini tafsir As-Sa'di halaman 475 itu menafsirkan yang dimaksud ayat tadi adalah seperti itu. Artinya kalau kita jalan dengan kesombongan kita nggak akan dapat manfaat apapun. Ya. Yang kedua, penuh kewibawaan dan kerendahan hati. Ya, Rasulullah SAW surat Al-Furqan 63. Ya, surat Al-Furqan 63. Jadi bahkan di Quran itu jalan itu disebut saking detailnya Islam ya. Dan Abdillah ya, Abdurrahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Ya. Jadi orang-orang hamba Allah itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi itu dengan rendah hati. Jadi mendukung yang tadi. Ini surat Al-Furqan 63.
Tafsir Ibnu Katsir sama, yaitu dengan tanpa kesombongan, tidak merasa tinggi hati dan penuh kewibawaan. Yang ketiga, dari hadis riwayat Tirmizi ya, nomor 118. Nah, ini sudah mulai caranya. Rasulullah SAW dalam berjalan itu tidak lamban dan tidak loyo ya. Tidak pernah aku melihat orang yang lebih tampan selain Rasulullah SAW. Matahari bersinar di wajahnya, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih cepat dalam berjalan selain Rasulullah SAW. Seakan-akan bumi dilipat bagi beliau, jadi cepat sampainya gitu. Seakan-akan bumi dilipat bagi beliau. Bahkan kami harus bersungguh-sungguh jika berjalan bersama beliau, dan beliau bukanlah orang yang cuek. Jadi ini sudah mulai beda Bapak Ibu sekalian. Rasulullah jalannya gimana? Cepat, dap 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 dap, tidak loyo. Kalau kita orang Jawa sambil ngobrolin tak kinduk, udah beda. Di sini sudah langsung kelihatan bedanya. Nanti kata Ustaz Nur, nanti beda yang ikut kajian sama yang enggak. Yang sholat udah kelihatan, wah ini ikut kajian ini enggak. Nanti jalannya kelihatan Ustaz, wah ini jalannya. Gitu ya. Jadi dari cepat namun tidak tergesa-gesa ya. Artinya kalau tergesa-gesa itu tidak melihat situasi. Kalau cepat itu kalau kosong gini ya dia nggak lambat. Ya, tapi kalau ramai banyak orang yang menyesuaikan. Kalau tergesa-gesa itu apapun kondisinya dia di jalan ramai ngebut kesana kesini, nah itu tergesa-gesa. Tapi kalau jalan sepi kencang ya itu namanya cepat. Ya, tidak. Cepat tidak tergesa-gesa. Berikutnya dari hadis riwayat Al-Bughawi ya, dalam Syarh Sunnah nomor 2140, Rasulullah SAW jika berjalan tidak loyo dan malas-malasan. Nabi SAW jika berjalan, beliau berjalan dengan energik sehingga sangat terlihat bahwa beliau bukan orang yang lemah dan juga bukan orang yang malas ya, jadi ini senada dengan yang tadi ya. Beliau jalannya tidak kelihatan luntruk gitu ya, oke hutange. Nah, berikutnya dari hadis riwayat At-Tirmizi ya nomor 120, ini juga yang akan nanti kita praktekkan insyaallah kalau ada waktu ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika berjalan menghentakkan kakinya seakan-akan ia turun dari bukit atau dari tempat yang tinggi. Nah, ini senada dengan surat As-Sadd 41. Ketika Nabi Ayub sakit, dan dalam sejarah di menurut tafsir Ibnu Katsir, Nabi Ayub salah satu contoh manusia yang paling sakit sejak Nabi Adam sampai kiamat. Jadi kalau sakit-sakitnya kita ini belum ada apa-apanya dibanding Nabi Ayub. Nabi Ayub itu adalah orang yang paling sakit. Ada ulama yang bilang setiap selnya sakit. Ada ulama yang bilang separuh badannya lumpuh. Mungkin kalau sekarang stroke gitu ya. Ada ulama yang bilang seluruh tubuhnya melepuh. Kalau zaman sekarang mungkin autoimun ya atau apa gitu yang berat-berat itu. Nah, Nabi Ayub itu ketika sakit berdoa kepada Allah lalu dikabulkan. Allah tidak kun fayakun sembuh. Di surat Sad 41 nanti dilihat. Tidak kun fayakun sembuh, tapi urqud birijlik, hentakkan kakimu ke bumi. Jadi Allah menyuruh 3 hal di surat Sad. Hentakkan kaki, mandi, dan minum. Ini kajiannya ke kapan-kapan kalau ada waktu juga. Kenapa mandi itu jadi penting? Secara medik ketemu akhirnya saya temukan. Kenapa Rasul itu sebelum sholat subuh atau bangun sholat malam itu mandi, dan mandinya beda caranya. Ya. Maka sekarang saya kategorikan mandi untuk 3 Ustaz. Mandi toharoh, jelas ya, mandi junub dan kawan-kawan itu. Mandi bersih, sabunan yang sampoan dan kawan-kawan, sama mandi sehat seperti Nabi Ayub ya. Jadi sekaligus tip aja, kalau misalnya bangun tidur sebelum mandi sholat subuh itu mandi sehat. Mandi sehat itu cuma dikebyur rata tubuh, pakai air sejuk, nggak hangat nggak dingin, habis itu sudah, nggak pakai sabun nggak pakai apa, sehingga pori-pori langsung nutup, energi langsung masuk nggak keluar ya. Nanti kita bahas lebih detail kapan-kapan. Nah, di surat Sad 41 Nabi Ayub itu tidak kun fayakun sembuh, tapi dia disuruh urqud birijlik, hentakkan kaki ke bumi. Pertanyaannya, hentakan kakinya seperti apa?
Iya kan? Hentakan kakinya seperti apa? Nah, ternyata Rasulullah menyempurnakan dengan dicontohkan sekaligus, yaitu hadis riwayat Tirmizi tadi, Nabi SAW berjalan dengan menghentakkan kakinya seakan-akan ia turun dari tempat yang tinggi. Ada hadis yang lain dari seakan-akan seperti menuruni bukit. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau menghentakkan kaki tapi tidak sengaja dihentakkan, ini kan jalannya otomatis jadi hentak kaki. Beda dengan menghentakkan kaki, beda. Kalau Nabi Ayub memang disuruh urkut sendiri, hentakkan kakimu, berarti secara aktif dihentakkan, gitu ya, kakinya. Tapi kalau Rasul itu berjalan seakan menghentakkan kaki, berarti dia tidak menghentakkan kaki, tapi efeknya seperti menghentakkan kaki. Nah, ini kita harus mikir. Jalan tidak menghentakkan kaki, tapi efeknya seperti menghentakkan kaki. Satu poin. Yang poin kedua, jalan seperti menuruni bukit atau dari tempat yang tinggi. Jadi kesimpulannya gimana Bapak Ibu jalannya Rasul? Satu, cepat, tidak loyo, tadi poin. Yang satu, seperti menghentakkan kaki. Ada yang tahu nggak kira-kira? Kakinya diangkat. Jangan diseret, masuk akal. Satu lagi poin, dikombinasikan dengan jalan cepatnya Rasul. Kalau jalan cepat itu langkahnya pendek apa jauh? Jauh. Jadi setelah saya coba-coba di pasien dan diri saya dan keluarga semua, kalau jalannya kita itu pendek-pendek langkahnya, otomatis nggak ada efek hentaknya. Tapi kalau jauh otomatis jegluk tanpa kita menghentak. Karena langkahnya jauh otomatis punya efek hentakan. Nah, ini saya hubungkan dengan hadis yang tadi. Berarti benar, karena Rasul itu jalannya cepat. Ada ulama yang bilang, guru saya termasuk bilang, beliau mengatakan ini efeknya ada hadisnya itu walaupun dhaif. Rasulullah jalan satu langkah, sahabat 2 langkah. Berarti langkahnya Rasul jauh memang. Nah, ini ketemu semua. Oh, benar, kalau jauh menghentak kakinya. Terus yang kedua, seperti menuruni bukit. Kalau seperti menuruni bukit, kaki yang kena tanah itu ujungnya telapak atau tumitnya? Tumit, ya, karena kan tanahnya miring ke sana. Nggak mungkin kan kakinya begini, pasti ini kan tanahnya miring sana, kakinya gini. Berarti yang kena adalah tumit dulu. Dan benar, kalau langkahnya jauh, otomatis pasti tumitnya dulu. Nggak mungkin kalau langkah jauh, ujungnya itu gimana? Kalau susah. Ya. Kalau angka jauh pasti. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Cara jalan Rasul. Satu, tidak sombong, rendah hati. Yang kedua, cepat, tidak loyo. Yang ketiga, langkahnya jauh. Ya. Yang keempat, tumit dulu. Tak. Nah, saya baru ingat, iya ya, saya berkali-kali tanah suci, yang tukang dorong itu loh yang paling kelihatan. Tukang dorong kursi roda, itu yang paling kelihatan, ya kan jalannya. Dan pasti kalau mereka melangkah bunyi jeduk. Itu saya baru sadar, iya ya, berarti tumitnya duluan. Nah, kalau kita orang Jawa gimana Bu? Pilih di pasar, sambil ngobrol, santai, kuliah gitu ya. Nah, jadi ini poin. Ya. Dari tafsir dari hadis itu di beberapa kitab, maknanya beliau berjalan dengan jalan yang kuat dan cepat dengan langkah yang jauh, ya. Jalan digunakan dan mengenakan pangkal kaki, mungkin tumit maksudnya ya, dan mengenakan pangkal kaki terlebih dahulu karena seperti berjalan dari tempat yang tinggi. Ya. Terus Rasul tidak berjalan seperti orang kebanyakan, yaitu dengan dada yang sombong dan seperti orang yang santai-santai. Ya, jadi Rasul seperti itu sebenarnya. Dicatat dulu ya, nanti dipraktekkan masing-masing. Karena kita waktunya mepet ya. Bismillah, kita lanjut ke cara duduk. Cara duduk. Ya. Tadi cara jalan ya, nanti dipraktekkan ya. Dari dapur ke kamar. Di masjid ini kan luas masjid kan, kalau jalan nanti kelihatan ya yang jalannya tap dengan yang keluyur itu. Sudah ikut kajian atau belum kata Ustaz?
Oke, sekarang cara duduk Rasulullah SAW. Duduk juga